Staf Sekretariat PPHKI. Kita hari ini kembali mau ngobrol-ngobrol, kita kembali mau bincang-bincang dengan salah satu pengurus daripada PPHKI Pusat, adalah Bu Mardiana sendiri. Saya percaya pasti kita juga udah banyak dengar dan banyak kenal dengan beliau. Nah, hari ini tuh topiknya menarik banget. Kita mau bahas tentang kekuasaan, power. Nah, pertanyaannya, kalau kita lihat dengan kondisi bangsa kita hari ini, kalau menurut Bu Mardiana sendiri, negara kita ini negara hukum atau kekuasaan ya? Karena sepertinya teman-teman yang dengerin agak tipis ya. Oke, silakan. Ya, negara hukum atau negara kekuasaan ya. Ya, hukum itu kan sebenarnya salah satu cara untuk exercise the power. Jadi power itu kenapa diberikan? Power saya bisa katakan wewenang ya. Wewenang itu datang dari mana? Wewenang bisa datang karena ada mandat. Wewenang datang karena ada authority atau tanggung jawab gitu. Jadi sesuatu kekuasaan itu kita sebagai manusia jangan sampai kita menukarkan posisi Tuhan. Kalau Tuhan bicara kekuasaan itu absolute, the power is belong to him. Tetapi kalau kita sebagai manusia, kekuasaan itu selalu terkait oleh karena adanya mandat dari yang mempunyai kekuasaan itu. Jadi balik dari situ. Nah, kalau saya bukan ahli hukum tata negara jadi kita coba back to Bible aja gitu ya. Kalau saya hanya sharing apa yang sebagian dari yang saya dapatkan dan pelajari ya. Kedepannya kalau kita gali dan saya juga bisa dengar dari teman-teman PPHKI yang lain ya, yang sudah belajar ilmu-ilmu yang lain, saya juga pengen belajar, pengen dengar. Nah, cuman izinkan saya mungkin dalam waktu singkat ini untuk gini ya, kita kadang merasa kayaknya kalau bicara negara ya, hukum atau apa gitu, kayaknya bukan bidang kita deh, kita kayaknya masyarakat biasa aja, udah pusing gitu kan. Tetapi Tuhan ngajar juga loh, saya ini juga bukan orang yang berkecimpung ataupun apalagi masuk ke celup-celup sedikit pun enggak ya, ke politik dan kekuasaan. Tetapi ketika kita lagi dalam misal di pekerjaan gitu ya, di pekerjaan kita diberi tanggung jawab besar nih misalnya. Ya. Di situ saya mulai bertanya dan berdiskusi dalam membaca firman Tuhan. Saya mulai bertanya dengan Tuhan, apa sih sebenarnya authority itu? Gimana sih kita managing the authority? Ya, memanage kekuasaan itu seperti apa? Memanage kontrol. Ya, kontrol itu kan bagian dari kita mengelola otoritas. Gitu. Otoritas itu dikelola dengan ya banyak hal yang harus dilakukan. Anyway, akhirnya saya kebetulan banget, saya nggak tahu kenapa ya, ketika Tuhan lagi mau ngajar sesuatu, Dia berikan kondisi, situasi yang menuntut kita untuk jadi mesti cari tahu nih gitu. Yang kedua, Dia juga akan secara kebetulan seringkali bacaan firman Tuhannya itu pas banget gitu loh, bicaranya memberi jawaban gitu. Ya padahal saya baca Alkitab dengan urutan. Nah ini yang sekelumit yang saya pelajari adalah dari Daud. Jadi waktu saya lagi punya pertanyaan itu ya, memang itu saya percaya Roh Kudus itu yang selalu menimbulkan pertanyaan supaya kita baca Alkitab, kita baca dengan kehausan dan keingintahuan. Nah, Daud itu ternyata someone yang saya bisa belajar. Untuk orang tertentu misalnya ya, apalagi kita yang perempuan ya, kita nggak suka ya jadi orang yang pegang kekuasaan, harus mengambil keputusan ya. Biasanya kita ya banyakkan kita kurang suka ya, kalau melayani oke gitu ya, tapi kalau duduk dalam tanggung jawab seperti itu kayaknya kurang. Disinilah Tuhan bukain soal Daud. Daud itu juga orangnya sebenarnya main perasaan loh, musik gitu kan. Terus dia juga anak bontot gitu. Anak bontot apa sih, biasanya nggak pernah disuruh ngambil keputusan ya. Terus udah gitu saya pelajari perjalanannya dia. Nah itu saat-saat dimana lagi rame-ramenya pilpres dan pilkada. Ya saya nggak ikut begituan, tetapi saya jadi menguatkan teman-teman yang sedang bergumul gitu loh. Bagaimana kesulitan di dalam ya mau menjalani panggilan di bidang politik, tetapi wah serba nggak pasti, rasa tidak berdaya.
terlalu banyak kekuasaan yang sudah eksis. Tapi saya belajar bagian kita adalah seperti Daud itu. Jadi Daud di dalam perjalanan dia sejak diurapi sampai dia menjadi raja itu butuh waktu ya, lama sekali. Dan itu adalah masa-masa persiapan. Detailnya ya teman-teman bisa explore dan baca. Tapi yang saya dapat intinya adalah Daud itu dipersiapkan untuk bagaimana ya dikirim oleh Tuhan pasukan di padang gurun ya, orang-orang pemberontak, kemudian bertahap Tuhan berikan 3 perwira yang luar biasa. Akhirnya pada timing yang tepat Tuhan sendiri yang kayak udah nyiapin semuanya, Daud tinggal naik. Dan dalam perjalanan Daud sebenarnya ketika Daud itu sudah ketika Saul ya dalam posisi udah turun secara pengaruh dan penyertaan Tuhan, itu mulai banyak musuh-musuh politiknya atau orang-orang yang kepercayaan dia yang mengkhianati dan mulai mencoba untuk mengambil posisi. Itu jadi seru banget itu kita itu. Dan itu bukan panglima-panglima yang biasa mereka itu ya, Yoab dan sebagainya, itu bukan orang biasa. Tapi entah bagaimana karena emang Tuhan sudah mengurapi. Jadi pengurapan dan tekanan Tuhan itu penting banget. Itu yang Tuhan yang berperang buat dia. Daud sama sekali tidak mencoba, walaupun dia udah diurapi, dia nggak mencoba gini pede gitu ya, langsung take the opportunity, langsung mencoba untuk menggeser Saul. Enggak. Dia begitu menghormati waktu Tuhan, bahkan dia menghormati otoritas Tuhan terhadap Saul, orang yang diurapi Tuhan. Dengan cara apa? Even nyawanya terancam begitu, dia nggak mau membunuh Saul ketika ada kesempatan. Jadi dia menghormati Tuhan lebih dari menghormati nyawanya. Dia menghormati Tuhan even terhadap dia bisa melihat ada Tuhan di dalam diri musuh politiknya. Jadi saya bilang gila ini Daud ini luar biasa sekali pengendalian diri. Dan ketika detik terakhir Daud sudah pegang satu bagian, dia kan jadi ditabiskan itu untuk satu wilayah tertentu kan, yang sisanya belum. Nah, tapi ketika Tuhan bekerja sedemikian rupa, musuh-musuh itu yang mau coba jadi raja gantiin Saul itu pada Absalom segala bukan Absalom ya, pokoknya ada ya macam-macam deh kejadian yang terjadi. Bisa Daud akhirnya luput ya, padahal dia yang jadi buronan. Dia yang luput, semua orang-orang yang bersaing untuk meraih kekuasaan itu tumbang-tumbang dengan sendirinya. Lalu rakyat ya, ada pasal dan ayatnya, rakyat dengan sangat mulus langsung mau menobatkan dia tanpa ada nggak perlu dia mempromosikan diri gitu. Aduh, luar biasa sekali. Jadi saya belajar kita nggak perlu, dan memang kira-kira dari situ saya semakin mengerti bagaimana sikap Daud terhadap kekuasaan. Namun Daud ketika memimpin pasukan dan orang-orang yang ada di bawah kekuasaan dia juga bisa tegas nih. Nah, kalau ada yang salah tapi orang itu di bawah kekuasaan dia memang dia tegas sekali, langsung diambil tindakan. Ya termasuk misalnya pada saat ada orang yang melaporkan kematian Saul dan Yonatan, lalu entah kenapa Daud menemukan sesuatu yang nggak beres dan dia langsung tindak tegas ke orang. Nah jadi juga jangan boleh lemah, kita harus berani kalau ada yang salah harus berani kita tegur. Dan itulah menurut saya Daud itu ya seorang mengelola otoritasnya. Saya belajar kita banyak di dalam dunia pekerjaan, organisasi, pelayanan, kantor, kita mesti punya keseimbangan yang jadi lebih ke sikap hati menurut saya ya. Situasi di sekitar itu don't worry, because the power semuanya Tuhan yang ngatur. Iya, kita sebenarnya sering banget ya dengar waktu ini Daud kan, tapi seringkali kita selalu mengkorelasikannya kepada penyembahan, korelasikannya kepada pelayan Tuhan. Tapi sebenarnya cerita Daud sendiri kita udah bisa ngulik banyak ke dalam hal juga bagaimana Tuhan bisa memakai dia jadi orang yang sangat berpengaruh buat bangsanya. Dia dari seorang penyembah Tuhan yang setia yang sudah dinobatkan untuk menjadi seorang raja jauh sebelum dia beneran jadi raja ya Bu. Jadi dia benar-benar, tadi saya setuju banget sih kalau Ibu bilang bagaimana Daud
sangat menghargai waktu Tuhan itu, eh, koreksi saya kalau saya salah, tapi seingat saya sekitar 17 tahun baru ketika dia benar-benar rakyat mendukung dia menjadi kerajaan itu sendiri tanpa dia harus misalnya mungkin ya kalau zaman sekarang sikut-sikut orang. iya sikut-sikut jilat sana sini gitu, Iya, atau betul. suap sana sini gitu ya. Ya. Nah mungkin ini pola pikir yang udah sangat tanda kutip biasa gitu dilakukan, tapi kalau kita pelajarin benar-benar bagaimana otoritas Tuhan yang seharusnya kita hargain, itu bakal bawa kita ke tempat dimana Tuhan udah janjiin gitu, tanpa kita harus berusaha ya gitu. Wah hari ini kita belajar banget buat sharing tentang managing authority, bagaimana menghargai waktu Tuhan. Nah saya nggak sabar sih untuk nanti ketemu lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol yang lebih banyak. Kalau gitu